umur 23 tahun sampai sekarang. Tapi sudah semua udah mulai saya kurangi. Harus karena usia aku udah segini, yang agak-agak happy-happy itu mulai dikurangi. Kita umur segini, kita sudah mulai berbenah diri untuk mempersiapkan, menyongsong kampung kita yang nanti kita akan berpulang kepadanya. Yang tidak penting kegiatan nggak usah ikut, teman yang nggak penting nggak usah. Mana teman-teman yang mengajak kita sekufu, sefrekuensi, sevisi dan semisi. Teman-teman yang sebegitu, kalau dia cocok, ayo pergi ngaji, gas, berangkat. Selesai ngaji kita minum es durian ya, gas. Kami bentar aja minum es durian ya, tapi traktir ya gitu. Jadi mulai kurangin, jangan semua diikuti, kita udah tua. Kita udah tua, semua diikuti, yang enggak manfaat pun diikutin juga. Kita sudah tua, pandai-pandai memilih kegiatan, jangan semua diikuti. Apalagi yang udah umur 55, nah ikut yang membutuhkan kekuatan fisik, enggak usah Bu. Umur 50 sekian, sudahlah. Sekarang itu harus ada amalan-amalan setiap hari yang kita lakukan, yang kita istiqomahkan. Kalau sudah istiqomah yang satu ini, tambah lagi. Udah istiqomah yang satu ini, tambah lagi. Ingat, banyak teman, kalau memang itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, silahkan. Tapi kalau teman itu membuat kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menentu, kegiatan yang menghabiskan waktu kita sia-sia, tinggalkan. Mulai sekarang, bilang dengan teman kita, you, me, and. Cari teman yang bisa membuat iman kita semakin meningkat. Oke, salat taubat sudah. Salat istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah itu adalah salat yang kita lakukan untuk memantapkan pilihan. Pilihan itu yang mungkin besar efeknya dalam hidup kita. Salat istikharah. Salat istikharah untuk menentukan pilihan. Ibu bimbang, pulang kampung habis apa tetap tinggal di Batam? Pulang kampung habis apa tetap di Batam? Pulang kampung habis atau tetap di Batam? Ini kan untuk masa depan. Maka ibu sholat istikharah. Sholat istikharah 2 rakaat. Ya Allah, sengaja aku sholat istikharah. Sunnah lillahi ta'ala. Sholat istikharah, minta. Setelah itu minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku ini lagi bingung, lagi bimbang, lagi galau. Sampaikan. Beri petunjuk ya Allah, mana yang terbaik untukku. Sama kayak saya. Kemarin, nih, ini adalah keputusan besar yang saya ambil. Ketika kemarin penyuluh agama, saya kan sudah berapa belas tahun penyuluh agama di Sungai Beduk kan. Kemarin ada pengangkatan P3K. Pengangkatan P3K sebelum itu kita dihimbau untuk mengajukan berkas disiapkan. Itu tahun lalu. Penyiapan berkas itu tahun lalu. Dan waktu itu saya bersama dengan Ustazah Nela, saya komunikasi dengan beliau. Ketika bersama dengan beliau, saya cerita, Ustazah, saya bilang, saya sekarang mau pemberkasan untuk P3K. Sedangkan hati saya ini agak bimbang. Kata beliau, apa saran antum untuk saya? Nasihat antum untuk saya? Kata beliau, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Kata beliau, Kak, kayaknya bukan itu tempatmu. Karena nanti kalau sudah di situ, itu kan pelayanan, yang kita harus standby di situ. Artinya kita di kantor. Kita harus di kantor. Kalau penyuluh agama kan kita kan membina di luar. Karena saya bukan sarjana agama, saya sarjana pendidikan. Jadi kebagiannya itu pelayanan operasional seperti itu. Pelaksanaan pelayan.
Kalau nanti keluar saya P3K saya harus standby di kantor. Sementara saya ini tidak suka duduk. Saya nggak suka duduk lama-lama. Apalagi dari pagi sampai siang, sampai sore. Saya itu biasa kemana-mana. Karena dah lama kemana-mana. Pokoknya di lapangan begitu. Kata beliau, kayaknya itu bukan tempat kakak. Kakak dakwah aja lah. Nggak usah di situ. Kalau rezeki ada-ada saja, kata beliau. Jadi saran saya, kakak nggak usah di situ. Oke, saya bilang gitu. Kalau begitu, iyalah. Tapi saya tetap ikut pemberkasan. Pemberkasan saya ajukan, kemudian ikut tes 160 soal. Tes pertama lolos. Karena dah lolos, lanjut tes kedua, lolos lagi. Kemudian kemarin tes ketiga lolos lagi. Setelah sudah lolos, tinggal keluar NIP. Nomor induk pegawai kan. NIP-nya keluar. Berangkat Januari kan mau berangkat umroh. Januari tahun kemarin 2024. Bapak saya ke Batam karena kita mau umroh bareng. Sebelum saya berangkat, kita berangkat umroh. Bapak saya dudukkan. Bokap saya Kiai Haji Azhari, saya dibilang, Pak, saya mau minta saran. Apa kata Bapak saya ikut? Ada apa katanya? Saya mau ikut. Sekarang lagi saya udah sudah lulus P3K. Tinggal keluar NIP-nya lagi. Gimana Pak? Apakah saya ambil atau saya tetap? Karena kalau saya ambil, saya tetap di kantor, otomatis dakwah saya berkurang. Hanya bisa di Sabtu, Minggu saja. Kemudian ada yang lainnya, majelis yang hari Kamis itu kan baru dibentuk berapa bulan. Jamaah sudah ramai. Kalau saya ambil ini, saya nanti otomatis ini saya tutup. Maka di detik-detik itu kalau saya ngaji hari Kamis, meniti air mata. Ya Allah, pilihan yang berat. Satu karir, satu dakwah kan gitu. Setiap ngaji hari Kamis, saya menitikan air mata. Kalau sampai ini kututup, kemana mereka ini akan mengaji? Nah, gitu kan. Kata bapak saya, nak, enggak di situ pun kamu hidup. Di situ pun kamu begitu. Kalau kamu di situ, otomatis nanti manfaatmu untuk umat berkurang. Gitu kan? Sedangkan seleri yang kau dapat, itu hanya untuk dirimu dan keluargamu. Tapi kalau engkau untuk umat, berapa banyak tabunganmu nanti. Apa yang kau ajarkan, diikuti oleh mereka, itu adalah tanamanmu nak. Nanti akan mau kaya di akhirat, walaupun hidupmu biasa-biasa saja ketika di dunia. Jadi saran Bapak, tinggalkan itu, dakwah aja. Kata Bapak, sarannya begitu. Oh iya, saya bilang gitu. Udah 2 orang yang penting dalam hidup saya, yang memberikan nasihat, yang memang patut saya untuk saya sami'na wa ata'na. Pertama Ustazah Nela, yang kedua saran dari bokap saya. Akhirnya berangkat umroh, jadinya. Ketika di Madinah, saya sholat istikharah. Kemudian ketika di Mekah, saya pun sholat istikharah. Saya berulang-ulang sholat istikharah. Ternyata ketika mati mantap, saya kayaknya ini bukan duniaku. Aku akan ke sebelah sini. Begitu. Ini bukan duniaku. Aku dari dulu dakwah udah di sini aja lah. Balik dari umroh, pulang bokap saya. Kemudian 2 hari saya pantau grup, orang udah heboh. Orang sudah udah tes medikal untuk keluar NIP. Saya nggak ada komen apapun, diam saja. Saya disebut-sebut dalam grup, kemudian saya telepon, berulang telepon bos angkat. Ustazah Fitri, kenapa belum ini kan ininya surat kesehatannya mana? Saya bilang izin Bu, saya mundur. Begitu. Kenapa mundur gini? Ya itulah.
Kalau gitu, ajukan surat pengunduran diri. Langsung saya buat surat pengunduran diri dengan materai 10.000, saya antar langsung ke Benak. Nah, akhirnya kalau itu saya ambil, tak ada kita ngaji begini. Betul? Nggak ada ngaji begini, Bu. Batu Haji udah tutup. Yang hari Kamis sudah tutup. Kajian fikih Senin nggak ada. Kajian fikih Selasa nggak ada. Ternyata apa namanya, hidupku memang untuk ibu-ibu semua. Tidak apa-apa, bukan jadi pegawai, tapi pegawainya ya begitulah. Dan saya merasa bahagia. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari tempat yang lain. Itulah hasil daripada istikharah. Nah, tidak apa-apa kita bukan pegawai, kita gini-gini aja nggak apa-apa. Kita tak pakai baju apa? Kopri nggak apa-apa, nggak pakai baju coklat tuh nggak apa-apa. Kita pakai baju hitam, pakai baju kuning, pakai baju hijau, ada apalah. Mudah-mudahan nanti Allah siapkan tempat yang istimewa untuk kita di surga. Nah, yang penting sekarang nanam dulu. Nanam dulu. Roh. Sementara setahun bisa 2-3 kali umroh. Kalau saya pegawai, cuma bisa ada jatah satu kali. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Berarti nasib orang itu sudah ada jalurnya masing-masing. Mungkin saya seperti bapak saya, ya memang dari muda sampai tua ngurusin umat aja. Bapak sampai sekarang umur udah 73 tahun. Satu hari itu padat pagi, siang, sore, bahkan malam. Nah, kata bapak, kapan kita berhenti berdakwah, nak? Sampai napas terakhir, baru kita berhenti. Nah, insya Allah tidak ada yang disusahkan. Kalau kita membantu agama Allah, urusan kita semua dibereskan. Nah, sudah istikharah sudah? Nah, ada satu apa lagi? Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu kapan saja, pokoknya asal setelah berwudhu sholat sunnah. Mau ibu berwudhu tengah hari, berwudhu pagi, berwudhu subuh, berwudhu tengah malam, sholat sunnah wudhu. Berikutnya sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid, mau masuk masjid siang, sore, malam, sholat tahiyatul masjid. Terakhir, sholat tasbih. Nanti kapan-kapan kita sholat tasbih bareng. Sholat tasbih. Nah, ini yang agak lama sholat tasbih ini. Harus dipraktekkan. Boleh kapan saja sholat tasbih. Mau malam, mau siang, mau sore, mau pagi juga boleh. Sholat tasbih. Yang sholat tasbih tadi. Boleh kapan saja boleh. Ini harus mandi tobat ya? Enggak juga. Enggak mesti harus mandi. Tapi kalau kita, lebih abdul lah, aku mandi dulu taubat. Dan itu aku sholat taubat. Oh mantap itu. Itu mantap. Sholat tasbih itu minimal sekali seumur hidup. Udah pernah? Belum ada yang belum pernah sholat? Minimal sekali seumur hidup. Kalau sholat tasbih itu harus ngikutin imam atau bisa sendiri? Boleh sendiri, boleh berjamaah. Iya. Sholat di rumah sendiri kita sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat. 4. Boleh 2 salam, boleh 4 salam. Tasbihnya 300. Oke, cukup. Belajar fikih tambah pinter tambah dongok. Jadi ada penambahan baru. Apabila ada yang belum kita kerjakan, kerjakanlah. Tambah-tambah. Hari ini aku sudah tahu sholat taubat. Oh, aku hari ini udah tahu sholat sholat istikharah. Maka ketika ada permasalahan yang membuat kita bimbang, ragu, sholat
istikharah. Supaya ada pertolongan Allah dalam keputusan hidup kita. Biar nggak salah pilih. Ya Allah, aku ini ada yang melamar 4 orang. Melamar anakku gitu kan. Anakku, bukan kita yang dilamar. Bukan kita yang dilamar. Kalau jangan melamar anakku, aku bingung ya Allah, milih mantu yang mana?